Bapa dalam surga, sungguh pujian ini boleh mengingatkan kami bahwa ketika kami menjalani hidup kami tanpa Tuhan, kami dapat jatuh. Tetapi ketika kami menjalani kehidupan kami yang tidak mudah sekalipun, bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menolong kami. Kami mendapatkan kekuatan dan pimpinan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan, kami boleh kuat di dalam Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan sudah mendengar pujian kami, dan tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan boleh jadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang semakin tidak mudah ini. Kami membutuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan buat setiap kami, khususnya buat hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, supaya apa yang diberitakan hanya kebenaran dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bulan ini kemarin sudah kita diwartakan ya. Bulan ini kita bicara tentang kitab Kolose ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau minggu kemarin, minggu pertama, bahkan di warta, kalau kita lihat warta bulan awal-awal bulan Oktober, ini bulan Oktober ya, awal bulan Oktober itu dimuat di warta tentang kitab latar belakang kitab Kolose. Nah, minggu pertama Losemeling membuka perenungan kitab Kolose ini dengan perenungan akan doa dan harapan Paulus untuk jemaat di Kolose. Lalu minggu kemarin kita merenungkan tema keutamaan Kristus, di mana Kristus mati untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu ini kita diajak untuk merenungkan satu bagian dalam Kolose 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Tetapi kita akan baca di ayat yang di Kolose 2 ayat 16 sampai 23 saja ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kolose 2 ayat 16. Kita baca sampai di ayat ya, kita baca habiskan ya. Kita menghabiskan bacaan ayat firman Tuhan pada minggu ini. Kolose 2 ayat 16 sampai ayat pasal 3 ayat 4. Kita baca secara bergantian, baik Bapak Ibu yang di rumah Tuhan maupun yang masih mengikuti live streaming, silakan baca. Saya ayat yang 16 kita bergantian. Silakan saudara-saudara sekalian ayat yang ke-17. Demikian seterusnya sampai pasal 3 ayat 4. Sudah menemukan? Kita akan bersama-sama menyimak membacanya. Kolose 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 4. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan
beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian jauh pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab Kolose ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, saudara yang kasih Tuhan, melalui surat Kolose ini Paulus, khususnya di pasal yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Kolose. Ya. Tujuannya nulis surat adalah Paulus memberikan peringatan keras dan tegas bagi jemaat Kolose. Peringatan apa? Peringatan keras dan tegas kan apa? Saudara yang kasih Tuhan, karena di tengah-tengah jemaat muncul adanya ajaran-ajaran sesat. Tujuannya Paulus, yang kedua tujuannya Paulus, kenapa harus menuliskan surat? Paulus rindu supaya jemaat Kolose ini dapat menjalani hidup mereka sebagai orang percaya sebagaimana mestinya. Orang yang sudah terima anugerah Tuhan itu harus hidup yang bagaimana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada prakteknya jemaat Kolose ini tidak melakukan, ya. Makanya Paulus tulis surat untuk mereka supaya mereka dapat menjalani hidup dengan baik sebagai anak Tuhan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya di tengah-tengah jemaat Kolose sekelompok orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Bahkan ajaran-ajaran itu meremehkan ajaran Kristus dan menggoyahkan iman kepercayaan jemaat Kolose. Tadi ya, kita sudah baca di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Jika Bapak Ibu punya waktu, silakan Bapak Ibu baca mulai ayat yang pertama, pasal 2 ayat pertama sampai habis. Nah, saudara, kita akan menemukan keunikan dari kitab Kolose. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 16 sampai 23 dijelaskan ya, diterangkan bahwa ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Tuhan, yang mengajarkan bahwa mereka harus tunduk dan terikat dengan tradisi-tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang lama berserta dengan peraturan-peraturan yang ada, bahkan budaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun mereka sudah mengenal Tuhan, nah tadi ya, mereka sudah kenal dengan Tuhan, percaya Tuhan, tetapi hidup mereka itu dijalani dengan kebudayaan mereka,
Ya, karena memang Kolose ini letaknya itu strategis, sehingga muncul budaya-budaya dipengaruhi oleh budaya-budaya di jemaatnya, orang-orangnya. Bukan hanya itu, mereka dipengaruhi juga adanya kewajiban-kewajiban melakukan ya, diikat sedemikian rupa melakukan peraturan-peraturan yang ada, kewajiban-kewajiban keagamaan, sunat salah satunya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka diajari untuk mementingkan hal-hal yang lahiriah, seperti hari raya, puasa, bulan baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ajaran ini mengajarkan, ya, menyampaikan bahwa sebagai jemaat mereka harus lakukan itu sebagai jalan yang benar. Mereka harus mengekang diri mereka, mengikatkan diri mereka dengan peraturan yang ada, melakukan kewajiban yang berlaku pada saat itu. Hari raya, Sabat, dan lain sebagainya. Mereka perlu melakukan penaklukan diri, penaklukan daging, hawa nafsunya, pengekangan diri. Kolose 2 ayat 20. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada prakteknya itu hanya di angan-angannya mereka saja. Pada prakteknya mereka itu hanya secara terselubung ya, di depannya mereka begitu, tetapi ketika mereka pada prakteknya enggak, ya, tidak dilakukan. Mereka cenderung menyimpang dari ajaran Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ajaran yang selanjutnya mengajarkan, ya, ajaran sesat itu mengajarkan penyembahan kepada malaikat. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, guru-guru palsu itu, ajaran-ajaran sesat ini memandang malaikat itu pada perjanjian lama itu sebagai perantara untuk menyampaikan berita kepada manusia. Nah, mereka memegang sedemikian rupa dan mengajarkan kepada jemaat Kolose. Saudara yang kasih Tuhan, para guru-guru palsu ini yang mengajarkan ajaran sesat ini berupaya menggantikan Yesus, menggantikan ketuhanan Yesus. Tidak hanya itu, kalau kita mau perhatikan di ayat yang ke-21, mereka juga mengajarkan adanya makanan yang halal ataupun yang haram. Mereka masih melakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk melawan ajaran palsu yang sedang berkembang, yang ada di tengah-tengah jemaat Kolose, sangat perlu bagi Paulus untuk menjelaskan kepada mereka, kepada jemaat Kolose dan kita saat ini, tentang identitas jemaat orang-orang Kolose dan juga identitas kita sebagai anak Tuhan. Saudara, identitas kita di hadapan Tuhan adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan di ayat yang pertama, pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus mencoba membuka, ya, mencoba mengingatkan jemaat Kolose dan juga kita saat ini akan identitas baru kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan.
sebagai orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini berarti bahwa Kristus yang sudah mati karena dosa kita, menanggung hukuman kita, hukuman dosa, dan Kristus sendirilah yang sudah mematahkan kuasa dosa itu sendiri. Bahkan Kristus telah bangkit menang atas kuasa dosa itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain yang mau disampaikan adalah bahwa kita ini sudah orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Itu berarti kita ini punya status yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu berarti kita itu adalah miliknya Tuhan. Bukan milik dari dosa. Bukan milik peraturan-peraturan yang ada. Bukan milik dari kewajiban-kewajiban keagamaan. Tetapi sungguh-sungguh jemaat orang-orang Kolose dan juga kita adalah miliknya Kristus, milik Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena kita ini adalah miliknya Tuhan, miliknya Kristus, maka Paulus katakan sebagai orang yang punya identitas baru, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah sewajarnya kita memikirkan perkara-perkara yang ilahi, yang surgawi, bukan perkara duniawi. Di dalam ayat yang kedua, mari kita perhatikan Kolose 3 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus mencoba memberikan stigma baru bahwa kamu adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kamu adalah miliknya Tuhan. Tidak pantas kamu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, peraturan, kewajiban keagamaan, sabat dan lainnya. Kamu adalah milik Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Sewajarnya kita memikirkan hal-hal yang surgawi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa maksud memikirkan perkara ilahi atau perkara-perkara surgawi? Saudara, maksudnya bukan secara literal begitu ya, memikirkan perkara ilahi. Kita membayangkan hal-hal yang ajaib, yang apa? Enggak. Maksudnya dari Paulus, yang pertama adalah memiliki pengenalan akan siapa Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan ini akan kita dapatkan ketika kita memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bersahabat dengan orang lain, ya, berteman dengan orang lain. Misalnya saya berteman dengan Cici Eni ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak bakalan bisa berteman dengan baik, membangun hubungan dengan baik dengan beliau kalau saya tidak mengenal beliau. Betul ya? Saya tidak bakal bisa bersahabat dengan dia, membangun relasi komunikasi. Saudara, membangun relasi itu, hubungan itu bukan hanya itu meliputi komunikasi kita, ya toh, dan banyak hal. Kalau saya tidak mulai membangun relasi atau hubungan saya dengan Eni, saya tidak akan bakal bisa mengenal siapa itu Eni. Apakah Eni hanya
namanya 3 huruf saja. Tapi siapa ini sebenarnya? Oh, rumahnya di mana? Alamatnya apa? Sudah punya pacar atau belum? Saya enggak tahu, karena saya enggak kenal. Tetapi ketika saya kenal, ketika saya mulai membangun hubungan dengan Eni, saya jadi tahu siapa Eni itu sebenarnya. Anaknya siapa? Saya tahu saat ini, karena saya sudah membangun hubungan dengan beliau. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bakalan kenal siapa itu Tuhan kalau kita tidak mau membangun relasi. Kita cuma tahu ya Tuhan mah ya Tuhan, itu saja. Tuhan mah ya itu saja. Tuh, yang saya tahu adalah Tuhan itu menolong ketika saya membutuhkan. Tetapi ketika saya senang ya sudah, saya tidak bakalan cari Tuhan. Saudara, kita nggak bakalan bisa kenal Tuhan kalau kita nggak membangun relasi dengan Tuhan. Dan relasi atau hubungan dapat kita bangun hanya dengan kita bersama-sama bersekutu membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita sudah rajin, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika kita bersaat teduh dengan rutin, kita mendengarkan Tuhan menyapa kita setiap harinya. Kita juga berdoa, bukan cuma sehari 3 kali, 5 kali ya. Pagi bangun tidur, makan 3 kali. Kalau makan, kalau lagi diet ya cuma makan 2 kali, ya sudah berkurang. Sama tidur, aminnya besok pagi. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan ketika kita hanya melakukan itu saja? Syukur-syukur kalau ingat hari ini adalah hari Minggu, beribadah. Tapi ada banyak orang yang tidak menggunakan hari Minggu itu untuk sebagai kesempatan, sebagai anugerah untuk bersekutu dengan Tuhan. Masalahnya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tidak melakukan hal itu, maka saudara, relasi kita dengan Tuhan tidak akan terbangun dengan baik. Padahal fungsi dari hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh besar manfaatnya. Saudara, ketika kita mempunyai hubungan dengan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan dan kekudusan di hadapannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi kita berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan, memberikan hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, mulai mengenal Tuhan, siapa itu Tuhan, itu berarti kita sedang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita. Bukan sekedar melakukan peraturan, bukan sekedar melakukan tradisi-tradisi yang dipaksakan, juga bukan soal mengharamkan atau menghalalkan makanan yang akan kita makan. Tidak, saudara, kita tidak hidup untuk itu, tetapi kita hidup adalah untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup sebagai orang Kristen bukan berdasarkan pada peraturan kewajiban keagamaan, tetapi hidup orang Kristen adalah berdasarkan pada pengenalan akan Tuhan.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose bukan sekedar menulis untuk menghabiskan waktunya, tetapi Paulus rindu jemaat Kolose dan kita dapat memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus rindu kita juga boleh mengenal Tuhan, mengenal Allah yang sudah mengasihi dan sudah menyelamatkan kita. Saudara, yang menarik adalah pengenalan akan jadi pengenalan jika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik dengan Tuhan akan terbangun jika kita mau menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu membangun relasi dengan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari manusia yang berdosa itu, mencari Adam dan Hawa. Relasi sudah dikerjakan, dibangun oleh Tuhan sedemikian rupa, sampai Tuhan menyediakan jalan penebusan bagi dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya untuk membangun relasi dengan kita, bagaimana dengan setiap kita? Sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, relasi kita akan terbangun ketika kita mau dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan akan terbangun melalui saat teduh kita, pembacaan firman Tuhan yang menghidupi iman kita kepada Tuhan, dan juga melalui doa-doa kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita renungkan saat ini, bagaimanakah kehidupan dari setiap kita, kehidupan ibadah kita, bagaimanakah kehidupan saat teduh saudara dan saya, bagaimanakah kehidupan doa kita, apakah kita sudah rutin mengerjakannya? Saudara, ketika kita tidak rutin mengerjakannya, pengenalan kita kepada Tuhan hanya sekedar pengenalan saja, secara dangkal. Dan pada akhirnya kita juga akan jatuh pada hal-hal yang dilakukan oleh jemaat Kolose. Saudara, bila ini boleh menjadi pegangan buat kita, mari kita mau berkomitmen untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah mengasihi kita melalui firman Tuhan. Yang kedua, memikirkan hal-hal surgawi, perkara surgawi atau ilahi. Kita memiliki hati dan pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah terima anugerah Tuhan, maka haruslah kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Bukan berarti bukan dipenuhi oleh pikiran duniawi saja. Dan itu artinya adalah kita ini harus mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, satu yang harus jadi tujuan hidup kita ketika kita mau punya hati dan pikiran Kristus, satu hal yang jadi tujuan hidup kita adalah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, inilah tujuan utama kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau perhatikan di sekeliling kita, ada banyak orang Kristen yang hidupnya masih dikekang oleh tradisi dan kebudayaan serta peraturan-peraturan keagamaan.
Masih ada banyak orang Kristen yang sekali lagi cuma tahu tapi tidak sungguh-sungguh mengalami hal itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, semua itu peraturan keagamaan, kewajiban keagamaan hanyalah sia-sia belaka. Yang utama yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah mengenal siapa Dia, memiliki relasi dengan Tuhan, dan juga kita harus punya pikiran sama seperti Kristus, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya untuk kita, bagaimana dengan setiap kita? Tapi seringkali kita masih melakukan praktek-praktek seperti jemaat Kolose. Praktek-praktek yang menyimpang dengan iman kita. Saudara, masih ada banyak di antara kita yang masih dipengaruhi oleh budaya-budaya nenek moyang kita. Sadar atau tidak sadar itu masih kita lakukan. Salah satu contoh, ketika mau menikah, kita cari hari yang baik. Betul enggak? Betul ya, oh banter. Ketika kita mau pindah rumah, kita mesti cari, mungkin tanya orang yang pinter, bisa ngitung. Oh, hari Kamis kamu pindah, oh gitu. Hari Sabtu, ngitung dulu. Padahal kalau kita pahami, semua hari itu adalah baik di dalam Tuhan. Tidak ada hari yang jelek, tidak ada hari yang buruk, ya, tidak ada hari yang enggak baik di hadapan Tuhan. Semua hari adalah baik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memimpin hari-hari kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita masih dipengaruhi oleh budaya tradisi nenek moyang. Contoh kalau Imlek, malam Imlek, kalau Imleknya harus bangun pagi supaya rezekinya datang, tidak dicaplok, ya, nggak pergi. Terus seharian harus makan manis. Saya bayangkan kalau orang yang diabetes makan manis seharian, gulanya tambah naik. Padahal enggak. Mitosnya supaya 1 tahun itu kamu menjalani dengan hal-hal yang manis, ya, penuh manis, kesukaan, kesukacitaan. Imlek seringkali enggak boleh nyapu, enggak boleh kerja keras. Nah, saudara bayangkan kalau Imlek tamunya banyak, enggak boleh kerja keras, cuci piring enggak boleh. Bisa bayangkan? Ya, kalau biasa, kalau di rumah saya dulu waktu mama masih muda, itu masaknya macam-macam, panci gede-gede turun semua. Nah, bayangkan kalau Imlek, pas hari Imlek enggak boleh cuci piring, enggak boleh ngapa-ngapain. Siapa yang mau kerja? Nah, tamunya banyak, siapa yang mau cuci piring, yang mau bersihkan? Enggak ada. Tunggu besok. Nah, semut dan tikus bisa berpesta pora. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang pada prakteknya, dan semua itu kata Tuhan, ya, adalah sia-sia. Yang terpenting adalah kita hidup di hadapan Tuhan. Kita punya pengenalan yang baik akan Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu pusat dari hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menjadikan hidup kita bukan sekedar hidup, tetapi hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu buat setiap kita. Oleh karena itu, mari dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita mau memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh pimpin hidup kita, menolong setiap kita. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita, amin.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan. Kami adalah milik Tuhan, maka hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kami hidup, menjalani hidup kami sebagai anak Tuhan dengan mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyimpang, kehidupan kami tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak hidup di dalam tradisi-tradisi yang pada akhirnya membawa kami jatuh dalam dosa. Tetapi sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh menyadari bahwa hari-hari kami itu adalah disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang sungguh kuat kepada Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah kami boleh menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.